Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita memasuki materi kajian pada malam yang berbahagia kali ini, kita akan membaca surat yang mulia yaitu surat Al-Fajr. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال النشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya.
para pendengar Radio Pas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam hari ini tanggal 27 Jumadah Tsaniyah 1439 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 14 Maret 2018, kita masih bisa melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu surat Al-Fajr. InsyaAllah malam hari ini kita memasuki ayat yang ketiga. Apa bunyinya? Apa? Wasyaf'i wal watr. Yang pertama, wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin ashr, demi 10 malam. Sumpah yang ketiga berbunyi wasyaf'i wal watr. Allah bersumpah dengan dua hal. Wasyaf'i, demi yang genap. Apa? Demi yang genap. Wal watr, demi yang ganjil. Ada genap, ada ganjil. Nah Ustadz, yang genap itu kan banyak. Dan yang ganjil juga banyak. Maksudnya apa? Yang genap itu apa? Yang ganjil itu apa? Ada 20 penafsiran. Wah, suwe banget ya. Ada 20 penafsiran yang dikemukakan oleh para ulama untuk membahas yang ganjil di situ apa dan yang genap di situ apa. Tapi enggak usah khawatir. Alhamdulillah, penafsiran itu tidak saling bertolak belakang. Loh, kenapa Ustadz? Ada 20 kok enggak bertolak belakang? Iya, karena semuanya ganjil dan genap. Selesai sudah. Dan setiap yang ganjil dan yang genap masuk dalam ayat wasyaf'i wal watr. Selesai masalah. Ya. Ganjil di sini bukan aneh ya. Ganjil di sini kebalikannya genap. Ya. Ganjil itu 1, terus 3, terus 5, terus 7, terus 9. Itu maksudnya ganjil. Ya. Jadi semua yang ganjil dan semua yang genap sudah masuk ke dalam ayat wasyaf'i wal watr. Tapi tidak ada salahnya kita ambil contoh penafsiran ulama dalam mengartikan apa yang ganjil dan apa yang genap. Dari 20 itu kita ambil berapa ya? Kita ambil nolnya dibuang. Jadi berapa? 2. Alhamdulillah. Ya, kita ambil 2 sampel penafsiran ulama ketika mereka menerangkan apa yang ganjil dan apa yang genap. Penafsiran yang pertama, wasyaf'i, demi yang genap. Yang genap itu adalah hari Idul Adha. Apa? Hari Idul Adha. Wal watr, yang ganjil adalah hari Arafah. Apa? Diulangi, yang genap adalah hari Idul Adha. Yang ganjil hari Arafah. Ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pendapatnya Ikrimah
Dan juga pendapatnya Ad-Dhahhak. Ini pakar-pakar tafsir. Ngomong-ngomong jenengan ngeh napa mboten? Idul Adha kok genap, hari Arafah ganjil. Ganjil apa nek? Bagus, tanggalnya. Ya. Hari Idul Adha tanggal pinten? 10. 10 napa? Dzulhijjah. Angka 10 niku ganjil napa genep? Kan genep. Hari Arafah tanggal 9. Di mana-mana yang namanya Idul Adha tanggal 10. Hari Arafah tanggal 9. Idul Fitri di mana-mana tanggal 1 Syawal. Rampung. Ya. Nah, ini pendapat termasuk salah satu pendapat yang terkuat. Kenapa demikian? Karena Idul Adha tanggal berapa tadi? 10 Dzulhijjah dan tanggal 9 Dzulhijjah itu kan berbicara tentang waktu. Berbicara tentang waktu. Yaitu waktu tanggal 10, waktu tanggal 9. Itu kan waktu. Nah, ayat yang pertama juga sumpahnya dengan waktu. Wal fajri. Apa itu? Waktu fajar. Ayat kedua juga berbicara tentang waktu. Sehingga sinkron antara ayat pertama, kedua, ketiga. Semuanya satu paket berbicara tentang waktu. Apalagi ada sebuah hadis yang berbunyi, ini kelanjutan hadis yang kita bawakan pada pertemuan sebelumnya, innal ashra ashrul adha. Yang dimaksud dengan walayalin ashar, 10 malam maksudnya adalah 10 malam awal bulan Dzulhijjah. Ini disebutkan dalam hadis seperti itu. Kemudian beliau lanjutkan wal watra yaumu Arafah. Dan yang dimaksud dengan ganjil di situ adalah hari Arafah. Wasyaf'a yaumun nahr. Dan yang genap dimaksud dalam ayat tadi adalah hari Idul Adha. Nah, ini kalau hadisnya sahih selesai masalah. Ya. Cuman hadisnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Hadis riwayat Ahmad, sebagian ulama menguatkan hadis ini, sebagian ulama melemahkan hadis ini. Ulama yang menguatkan Imam Al-Hakim, Imam Ibn Rajab, Imam Az-Zaira'i, ulama-ulama besar pakar hadis. Tapi juga yang mempermasalahkan, mendhaifkan juga ulama besar juga, Imam Ibnu Katsir. Siapa yang enggak kenal? Syekh Al-Albani. Jadi sama-sama apa? Kuat. Cuman ini pendapat termasuk salah satu pendapat yang kuat. Ustadz, kan kita sering sampaikan, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti sesuatu itu istimewa. Apakah hari Idul Adha istimewa? Istimewa. Hari Arafah istimewa? Sangat istimewa. Istimewa karena apa? Hari Idul Adha istimewa karena apa? Hari Arafah istimewa karena apa? Karena ada ibadah istimewa di hari itu. Hari Idul Adha kenapa istimewa? Karena di hari Idul Adha ada ibadah namanya kurban. Dan hari Arafah istimewa karena ada ibadah di hari Arafah namanya wukuf. Bagi yang haji. Yang tidak haji ada puasa namanya puasa Arafah. Hampir setiap waktu-waktu yang istimewa di dalam agama kita, sebabnya karena di waktu itu ada ibadah istimewa. Saya kasih contoh. Sepertiga malam terakhir. Kenapa istimewa? Karena di dalamnya ada sholat tahajud. Kenapa waktu fajar istimewa?
Karena di dalamnya ada sholat subuh. Kenapa Lailatul Qadar istimewa? Karena di dalamnya ada ibadah macam-macam. Apa? I'tikaf, baca Quran, sholat, tahajud, zikir. Kenapa hari Jumat istimewa? Karena ada sholat Jumat. Karena ada sholawat. Dianjurkan memperbanyak membaca sholawat. Jadi sekedar seseorang ketemu dengan hari Jumat, sekedar ketemu itu maksudnya menangi. Sekedar seseorang menangi hari Jumat, apa akan mendapatkan keistimewaannya? Sekedar menangi, ketemu dina Jumat, dapat keistimewaannya? Tergantung. Apakah dia sholat Jumat apa orang? Sekedar orang ketemu dengan sepertiga malam terakhir. Melek sepertiga malam terakhir. Dapat keistimewaan? Tidak. Kecuali kalau dia sholat. Sekedar orang menjumpai waktu fajar. Istimewa? Kecuali kalau dia sholat subuh. Jadi kita ketemu dengan waktu istimewa. Apakah kita manfaatkan waktu itu atau tidak? Saya tanya, orang di dunia ini, Islam dan non-Muslim, ketemu Ramadan apa tidak semuanya? Semuanya ketemu Ramadan. Cuman ada yang mendapatkan keistimewaannya Ramadan karena dia puasa, i'tikaf, baca Quran. Dan ada orang yang tidak dapat apa-apa. Ibarat ada emas seton, kaboten lah. Ada emas 1 kilo di hadapannya. Ada orang yang mau ngambil, ada orang yang kur nonton tok. Oh, emas. Itulah kira-kira perumpamaan orang yang subuh-subuh ora tangi. Bukankah kita telah jelaskan dahulu bahwa waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Burika li ummati fi bukuriha. Umatku mendapatkan keberkahan di waktu pagi. Siapa? Apa setiap orang yang menangi waktu pagi dapat berkah? Tergantung. Apakah dia manfaatkan waktu itu untuk beribadah atau tidak? Semua orang ketemu dengan waktu pagi. Apakah semua orang dapat berkahnya pagi? Tidak. Tergantung apakah dia memanfaatkan waktu itu untuk beribadah, untuk mencari nafkah atau tidak. Karena dulu kita jelaskan bahwa keberkahan itu mencakup urusan duniawi maupun ukhrawi. Ada orang yang menjumpai waktu pagi babar belas enggak sholat subuh. Wonten? Kata. Padahal dia sudah bangun. Bangun untuk kulakan jangan. Kulakan sayur. Salah napa mboten? Salah napa mboten? Mboten salah. Salah napa? Mboten salat masalah niku. Dia bangun alhamdulillah bagus. Bahkan mungkin bangunnya lebih gasik dari jenengan. Nun sewu bakul sayur itu kan harus apa dulu? Harus kulakan dulu. Harus kulakan dulu. Jenengan belum bangun dia sudah bangun. Masya Allah. Dapat keberkahan kalau dia menunaikan sholat ibadah yang mulia di waktu tersebut. Ini adalah penafsiran yang pertama. Yang genap apa tadi? Hari Idul Adha. Yang ganjil adalah hari Arafah. Penafsiran yang kedua. Yang genap adalah seluruh makhluk.
Apa penafsiran yang kedua? Yang genap seluruh makhluk. Yang ganjil sang pencipta makhluk. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganjil di sini maksudnya adalah tunggal. Ya. Ganjil di sini maksudnya tunggal. Nah, kalau makhluk itu genap itu maksudnya apa Ustadz? Makhluk genap itu maksudnya adalah setiap makhluk pasti Allah ciptakan berpasang-pasang. Itu maksudnya genap. Ini penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Loh, sama Ustaz? Iya, Ibnu Abbas punya dua pendapat. Ya, di antara pendapatnya ada dua. Kemudian Imam Mujahid, Imam Abu Saleh, dan Imam Masruq. Semuanya juga pakar tafsir. Apa tadi maksud genap di sini? Berpasang-pasang. Contoh, Allah ciptakan manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Maka pasangannya laki-laki adalah perempuan. Pasangannya perempuan, laki-laki. Nek anak laki-laki, pasangan kalau laki-laki berarti pasangan boten normal. Ya. Pasangan boten normal. Atau perempuan dengan perempuan. Ini juga pasangan boten normal. Allah sudah ciptakan semua makhluk. Dalilnya apa Ustadz kalau makhluk itu diciptakan berpasang-pasang? Surat Az-Zariyat ayat 49. Surat apa? Az-Zariyat ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini." Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang. Digarisbawahi segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasang. Contohnya tadi, manusia ada laki-laki, ada perempuan. Binatang ada jantan, ada betina. Tumbuhan ada jantan betina enggak? Ada putik, ada benang sari. Benar enggak itu? Iya benar. Ya, suwe banget gue sini. Itu kan ada jantan, ada betina. Ya. Bahkan subhanallah, ya maaf, ada sebagian tumbuhan itu bahkan, maaf ya, mengeluarkan cairan seperti cairannya laki-laki. Dan bahunya mirip. Ya. Di antaranya adalah kurma. Apa? Kurma. Dan kurma itu salah satu buah yang harus dikawinkan. Kalau tidak dikawinkan, tidak berbuah. Berbeda dengan bunga-bunga yang lain. Ya. Masih ingat Rasulullah SAW datang ke mana? Datang ke Madinah. Beliau dari mana? Mekah. Pekerjaan orang Mekah rata-rata dagang. Pekerjaan orang Madinah rata-rata tani. Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Beliau sebagai seorang pedagang. Melihat setiap ada musim kurma selalu pada sibuk jadi pengulu. Ya. Jadi ngambil apa? Bunga benang sari. Ngambil benang sarinya terus ditaruh di putik. Ya, putik yang jantan. Jadi jenengan aja senang disit, oh nyong duit kurma. Ini jantan sama betina. Ya. Harus ada dua sepasang. Kawinkan. Kok Rasulullah SAW melihat kok sibuk banget ya?
Kemudian Nabi SAW memberikan saran, sudah dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Seperti yang lain-lainnya, yang lain-lain kan dibiarkan tumbuh berbuah kan ya. Mengandalkan angin, terus serangga ya. Nabi SAW biarkan aja. Akhirnya tahun itu mereka tidak kawinkan antara kurma jantan dengan kurma betina. Apa yang terjadi? Gagal panen. Maka mereka pun komplain. Para sahabat mereka datang kepada Rasul SAW. Wahai Rasul, gimana kita jalankan advis yang engkau sampaikan, ternyata kita gagal panen. Apakah berbuah tapi buahnya tidak maksimal, kecil-kecil gitu. Ya. Maka kemudian Nabi SAW katakan, innama ana bashar, aku tuh manusia seperti kalian. Bisa benar bisa salah dalam urusan dunia. Ini bukan urusan agama, cocok tanam itu urusan dunia. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham kalau masalah dunia. Maksudnya masalah pertanian, bagaimana cara menghasilkan buah yang lebih baik. Ya. Jadi kalau jenengan mau ngasih pupuk, ya berapa takarannya itu nggak usah dicari di Al-Quran, di hadis Rasul SAW, nggak perlu. Itu urusan dunia. Yeah. Kecuali kalau saya dapat hasil sekian ton, berapa yang harus dizakati? Nah itu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Rasul SAW. Tapi urusan pupuk, urusan benih, itu urusan dunia. Ini contoh dari tetumbuhan. Apakah cuma tetumbuhan hewan yang berpasang-pasang? Oh tidak. Di dataran bumi ini ada daratan, ada lautan. Di alam semesta ini ada bumi, ada langit. Di langit sana ada matahari, ada bulan. Kita mengalami hari ini malam, nanti ada siang. Semuanya berpasang-pasang. Bahkan sampai benda mati pun berpasang-pasang. Contohnya air. Air ini terdiri dari banyu matang. Air ini terdiri dari dua unsur. Apa? Hidrogen dengan oksigen. Apa kelalen pada? Aku ben-ben macam. Dan saya dapatkan itu di kitab tafsir. Bukan di buku apa? Fisika, biologi, kimia, bukan. Saya temukan tadi di buku tafsir. Seorang ulama dalam Tatimah Adwaul Bayan, ya, salah satu kitab tafsir kontemporer, saya kaget. Ini kok ulama tafsir paham juga ya, oksigen sama hidrogen. Saya kan agak khawatir ini. Saya coba searching, ya, bener apa orang? Ternyata bener, ya. Ada oksigen, ada hidrogen. Ya. Bahkan listrik pun juga dua pasang. Apa? Ada positif, ada negatif, ada min, ada plus. Makanya jangan kaget kalau Allah tadi katakan di dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 49, wa min kulli syai', segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang, segala sesuatu. Cuman ada yang berhasil kita ungkap, ada yang sampai sekarang belum berhasil kita ungkap. Ustaz, apa kerikil ada jantan, ada betina, embuh kepriwe? Loh sekarang air ya, air. Kira-kira di zaman Rasul SAW, para sahabat sudah paham oksigen sama hidrogen atau belum? Belum. Baru diungkap di
zaman sekarang ini. Artinya itu sudah ada dari dulu, cuman ilmunya baru kita ungkap. Ya. Karena Allah katakan wa min kulli syai', segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang. Supaya apa? Supaya apa? La'allakum tadhakkarun. Supaya kalian mengingat apa yang diingat? Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti intinya untuk menambah keimanan. Berarti seharusnya sing paling beriman gue para insinyur. Iya enggak? Iya. Seharusnya yang paling beriman itu para ilmuwan, para penemu ini, penemu itu. Seharusnya yang paling beriman para dokter. Ya. Karena mereka dari hari ke hari mengungkap keajaiban ciptaan Allah. Tapi yo anehnya ada peneliti, ada ilmuwan yang malah tidak percaya Allah. Alias ateis. Padahal dia menyaksikan keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya orang-orang yang hobinya hiking, apa hiking? Mendaki gunung untuk menyaksikan sunrise dan sunset. Seharusnya mereka adalah anak-anak yang paling patuh beribadah kepada Allah. Karena mereka melihat keajaiban ciptaan Allah. Tapi malah yang terjadi begitu sampai ke puncak pada sholat, ora. Malah sibuk deleng srengenge. Tidak masalah, silakan naik ke puncak, nggak apa-apa. Ya. Tapi justru ketika kita melihat alam semesta ini, seharusnya keimanan kita semakin bertambah. Jangan sampai kita termasuk apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya tidak digunakan untuk merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu calon na'udzubillah penghuni neraka. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Walahum qulubun. Punya hati tapi tidak digunakan untuk meresapi keagungan ciptaan-ciptaan Allah. Ini adalah calon-calon penghuni neraka, na'udzubillahi min dzalik. Jadi penafsiran yang kedua, yang genap adalah seluruh makhluk. Apa maksudnya genap di situ? Berpasang-pasang. Nah, yang ganjil menurut penafsiran yang kedua ini adalah Allah. Apa tadi maksud ganjil? Tunggal, satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha witrun." Allah itu ganjil. Ganjil di sini maksudnya satu. Yuhibbul witra. Allah mencintai yang ganjil-ganjil. Ganjil sekali lagi bukan aneh ya. Ganjil di sini maksudnya adalah yang lawannya genap. Makanya perhatikan. Ada sholat namanya sholat witir. Ya. Berapa sholat witir? 1, terus 3, terus 5, terus 7 dan seterusnya. Apalagi ibadah yang ganjil? Sholat. Sholat berapa? 5 kali. Sholat 5 kali. Apalagi yang ganjil? Ya, jumlah rakaat. Tawaf.
Berapa? 7. Sa'i 7. Jenengan wudu berapa? 3. Subhana rabbiyal a'la 3. Subhana rabbiyal azim 3. Ya. Banyak angka-angka ganjil yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istri 3. Ujuk-ujuk langsung 3. Sing 1 gue loh. Wallahu ta'ala alam. Halal. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Berhenti sampai di situ. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yuf. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.